Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Are you okay? I hope so. Okay, welcome back to our class. Welcome back to English class. Still with me, Mrs. Nida. Apa kabar hari ini? Semuanya baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan next material tentang time. Kita akan belajar tentang jam, tentang bagaimana kita mengucapkan jam dalam bahasa Inggris. But before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke, anak-anakku semuanya. Di pertemuan ke-7 ini kita akan belajar tentang jam. Dulu waktu SD pernah apa belum ya? Belum ya? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa atau bagaimana kita mengucapkan jam dalam bahasa Inggris. Nah, nanti Bu Nida akan ajari pelan-pelan. Nah, cara menanyakan jam dalam bahasa Inggris itu bermacam-macam. Contohnya, kita lihat 1, what time is it? Artinya, jam berapa sekarang? What time please? Jam berapa ya? Do you have the time? Sama ya, artinya jam berapa ya? Nah, could you tell me what time is it? Dapatkah kamu menunjukkan sama aku jam berapa sekarang? Terus ada lagi, what time do you go to school? Nah, kalau ini menanyakan jam berapa kamu berangkat ke sekolah. What time is the English class on Monday? Jam berapa pelajaran bahasa Inggris pada hari Senin? Ya, itu yang terakhir, itu menanyakan jam kalau dalam ketepatan waktu aktivitas ya. Jam berapa sekarang, jam berapa kamu ngapain? Nah, jam segini kamu ngapain, jam berapa ya? Nah, itu adalah menanyakan aktivitas. Nah, selanjutnya, nah, dalam aturan bahasa Inggris itu sangat berbeda dengan pengucapan jam dalam orang-orang Indonesia. Jadi beda sekali ya, aturan penulisannya juga berbeda. Kalau di Indonesia kita menulis jam itu aturannya 24 jam. Jadi kalau jam 7 malam biasanya kita menulisnya kadang jam 19.00 gitu ya. Nah, kalau orang Inggris, pokoknya aturan negara-negara yang menggunakan aturan 12 jam itu jarang sekali menggunakan, hampir tidak menggunakan 21 jam 9 malam, jam 21 tidak. Tapi orang Indonesia kalau mau menulis jam 9.21 pakai bahasa Inggris juga boleh. Nah, nanti Bu Nida ajari caranya. Nah, kalau melihat gambar ini, itu kita Bu Nida sudah menuliskan itu jam 1, 2, 3 sampai jam 12. Nah, yang di titik angka 1 itu ada tulisan 5, kemudian di titik kedua adalah 10, itu adalah menitnya. Ya. Jadi menit 1 jadi itu 5 menit, terus 2 10 menit, 3 15 menit. Nah, dalam 15 menit itu bahasa Inggrisnya adalah a quarter, ya. Jadi kalau 30 tidak, 30 menit itu posisinya di angka 6. Jadi bahasa Inggrisnya adalah half. Ya, setengah ya. Kalau quarter itu seperempat, ya. Di posisi 9 ada quarter, sama ya. Karena dia seperempat itu maksudnya 15 itu nanti ke kurang seperempat. Jadi gitu ya. Contohnya, kita lihat contohnya. Nah, contohnya jam 2 tepat. Nah, kalau jam 2 tepat dalam bahasa Inggrisnya itu it's 2 o'clock karena pas, tepat ya. Jam 2 tepat. It's 2 o'clock. Nah, kalau jam 2 lebih 5, Bu Nida. Nah, Bu Nida jelaskan lagi. Kita lihat posisi ini, kenapa di sebelah kanan ada tulisan pas, kenapa di kiri ada tulisan to. Nanti kalau kalian melihat menit di angka mulai dari 12 lebih sedikit, 12 yang atas itu ya, menit 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30, menit 1 sampai 30 itu nanti kita menggunakan pas. Menit 31 sampai 60 nanti kita menggunakan to. Gitu ya. Jadi kita bicaranya menit dulu. Nah, kita lihat, masih ingat ya, nanti kita paruh yang sebelah kanan menggunakan pas, jadi yang sebelah kiri nanti menggunakan to.
Jadi kalau kita bicara jam 2 lebih 5, jam 2 lebih 5 nulisnya adalah, jadi posisinya 5 itu 5 menit ya. Jadi dalam bahasa Inggris nulisnya itu menitnya dulu. Jadi what time is it? Jam berapa sekarang? Kita lihat di titik kedua, jam 2 lebih 5. It is 5, karena 5 yang ditulis adalah menitnya dulu. Karena di sebelah kanan 5 itu, menit 5 itu kan di sebelah kanan ya, di angka 1 ya. Jadi kita nulisnya pakai pas. Nah, it is 5 pas, karena jam 2 2. Ya, paham ya? Lanjut, jam 2 lebih 10. Kita nulisnya menitnya dulu. It's 10 adalah 10, karena 10 itu di sebelah kanan, di menit 10, maka menggunakan pas lagi. It is 10 pas, karena jam 2 menggunakan 2. Nah, lanjut ya. Jam 2 lebih 15 menit ya. 15 menit tadi di angka 3, maka menggunakan quarter atau seperempat. Jadi bahasa Inggrisnya adalah it's quarter, karena di posisi kanan tetap menggunakan pas. Pas karena jam 2 2. Pas itu artinya lewat ya. Seperempat lewat jam 2 atau jam 2 lewat seperempat. Paham ya? Lanjut kita ke angka menit ke 20, tetap masih di posisi kanan. Nah, jadi 20 dulu. It's 20 adalah 20, karena posisinya di sebelah kanan tetap menggunakan pas. Karena jam 2 2. Jadi jam 2 lewat 20 menit. Nah, sekarang kita ke jam 2 25. It's 25 bahasa Inggrisnya adalah 25, karena masih di sebelah kanan maka menggunakan pas. Karena jam 2 maka 2. Jadi it's 25 past 2 bahasa Inggrisnya adalah jam 2 lewat 25 menit. Nah, kalau itu kita sudah bicara tentang past. Nah, sekarang kita geser ke to, yaitu menit 31 sampai ke 60. Ya, kita lihat contohnya ke sebelah kanan sedikit ya. Kalau jam 2.30 tepat gimana Bu Nida? Kalau tepat tetap menggunakan pas, karena tadi pas itu digunakan untuk menit 1 sampai ke menit 30. Jadi jam 2.30 it's half itu setengah, past lewat 2 jam 2. Jadi jam 2 lewat setengah, berarti setengah 3 gitu ya. Jam 2 lewat 30. Nah, kalau kita ke jam 2.35, jadi kita lihatnya menitnya. Posisi 35, menit 35 itu di posisi angka 7 kan ya. Nah, kalau di posisi angka 7, 8, 9, 10 sampai menit ke 60 nanti kita tidak lagi menggunakan pas, tetapi menggunakan to. Nah, sekarang yang ditulis bukan 35-nya, tapi menit 60 dikurangi 35 itu kurang berapa menit sih? Kalau 35 itu di angka 7, maka kita ngitungnya 5 menit ke angka 12 itu kurang berapa menit? Ya, ke posisi 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu berapa menit sih itu? 10, 20, 25 kan? Iya. Nah, berarti nulisnya kalau di posisi kiri ke angka 60 atau 60 menit itu adalah kurang berapa menit? Jam 2.35 itu kurang berapa menit sih ke menit 60? Berarti 25 ya. Maka nulisnya adalah it's 25, 25 adalah 25, karena di sebelah kiri maka menggunakan to. Nah, jamnya yang ditulis bukan jam yang ditulis di situ jam 2.35, bukan duanya, tetapi di atasnya. Di atas jam 2 adalah jam 3. Nah, berarti it's 25 to 3. Nah, berarti jam 3 kurang 25, karena to di dalam bahasa Inggris artinya kalau penggunaan jam to itu artinya kurang ya. Nah, lanjut kita lihat contoh selanjutnya. Jam 2.40. Nah, 40 ke 60 menit itu kurang berapa menit sih? 20 menit. Nah, yang ditulis adalah yang kurangnya. Berarti it's
20, karena di sebelah kiri maka menggunakan to. Nah, jam di atasnya jam 2 adalah jam 3. Berarti it's 20 to 3. Berarti jam 3 kurang 20 menit. Nah, lanjut kita contoh ke selanjutnya. Jam 2.45. Kita lihat 45 itu posisinya di angka 9. Nah, berarti yang dicari adalah 45 ke 60 itu kurang berapa menit? 15 ya. Nah, atau kalau kalian melihat di angka 9 itu sudah Bunida tulis it's a quarter ya. Jadi 15 it's quarter to kurang di atasnya jam 2 adalah jam 3 3. Jadi jam 3 kurang 1/4. It's quarter to 3. Yes, good. Nah, sekarang jam 2.50. Jam 2.50 berarti kurangnya 10 ya. It's 10 to 3. Yes, good. Jam 2.55 kurangnya berapa menit? 5. It's 5 to 3. Good. Pokoknya yang perlu diingat adalah kalau di sebelah kanan, menit sebelah kanan 1 sampai 30 menggunakan pas. Menit 31 sampai 60 yang ditulis adalah kurang menitnya ya. Itu menggunakan to. To artinya kurang, pas artinya lewat. Nah, kita lanjut. Nah, ini tadi Bunida belum jelaskan ya. Nah, Bu, kenapa saya sering melihat ada AM sama PM? Nah, kalau menulis jam kadang kita melihat seperti itu ya. Nah, aturan di Indonesia tadi menulisnya 24 jam, ada jam 21, jam 13, 14, 15 sore gitu ya. Kalau di luar negeri ada aturan menggunakan penulisan jam dengan menggunakan 12 jam saja. Ya, contohnya kalau jam 9 malam ya 9 PM. Nah, apa bedanya AM sama PM, Bunida? AM sama PM. AM singkatan dari antemeridium, yaitu setelah malam. Artinya setelah malam itu berarti mulai dari after midnight ya. Berarti mulai jam 00 malam. Kalau kalian lihat masih tidur jam 00 gitu ya. Jam 12 malam ya. Itu sampai jam 12 siang nulisnya pakai AM ya. Nah, kalau mulai jam 12 siang, duhur biasanya ya, sampai dengan jam 12 malam, jadi duhur sampai malam, nulisnya pakai PM. Itu yang aturan menggunakan 12 jam. Jadi jam 12 malam, midnight, tengah malam, sampai jam 12 siang menggunakan AM. Jadi jam 7 pagi berangkat sekolah berarti nulisnya pakai AM. Jadi kalau nonton TV jam 7 malam atau sholat isya jam 7 malam belajar gitu ya, malam berarti menggunakan PM. Pokoknya mulai zuhur sampai jam 12 malam itu menggunakan PM. Nah, ini contohnya. What time is it? Nah, kalau jam 8 tepat seperti ini bacanya adalah it's 8 o'clock. Jam 5 it's 5 o'clock. Jam 1 it's 1 o'clock. Nah, kalau menggunakan AM sama PM Bunida. Nah, kita lihat it's 8 o'clock in the morning. Kalau AM itu tadi Bunida menjelaskan. Kalau AM atau kita mengucapkannya AM ya. Antemeridium itu pagi mulai jam 00 tengah malam. Itu 1, 2, 3 sampai subuh, sampai berangkat sekolah. Jam 8 belajar di sekolah berarti morning. Nah, kalau siang berarti mulai jam 12 TET itu sudah PM, 1, 2, 3 sampai 4, 5 sore sampai belajar malam. Nah, itu penggunaannya adalah PM, post meridium. Jam 5 PM berarti sore ya. It's 5 o'clock in the afternoon. Nah, sore afternoon ya. It's 1 o'clock in the afternoon. Karena ini jam 1 PM berarti jam 1 siang waktu kalian pulang sekolah. Bu, kenapa nggak ditulis 13.00? Nah, itu aturan orang Indonesia, yang aturan negaranya menggunakan aturan penulisan 24 jam, 13, 14. Nah, kali ini saya ajari kalau ada aturan negara yang menggunakan aturan 12 jam. Nah, ini contohnya lagi. What time is it? Nah, tadi Bunida sudah menjelaskan ini ya. It's 2 o'clock, jam 2 pas. Jam 2 lebih 15. It's a quarter past 2. Nah, di dalam kurung ini Bunida ngasih contoh
apa ya, cara membaca mudah, cuman jarang ya boleh digunakan sih. Ini adalah kalau it's quarter past 2 itu cara British, kalau it's 2:15 yaitu angkanya langsung dibaca jam 2:15, it's 2:15, 2:15 itu adalah aturan Amerika ya. Jadi mengucapkannya boleh dua cara itu, di mana yang kalian anggap mudah. Yang titik yang ketiga 2:25, it's 20. Nah, di menit 25 masih ingat ya, di posisi kanan it's 25 past 2 yaitu jam 2:25 ya. Oke, lanjut ya. Kalau bacanya Amerika it's 2:25. Nah, jam 2 2:25 2:25. Kalau 4:30 kalau cara Amerika paling mudah 4:30 ya. Nah, ini contohnya juga sama kayak tadi ya, Bu Nida sudah ajarkan. Kalau di sebelah kiri menitnya tetap menggunakan to. Lanjut, ini adalah apa bacanya? Jam 9:04, berarti bacanya adalah each quarter, karena menitnya di sebelah kanan pas. Jam 9 adalah 9. Oke. Nah, oke, each quarter past 9. Lanjut, what time is it? Jam berapa ini? Ini adalah setengah, berarti a half. Karena lewat jam 8 lebih 30 menit, berarti it's a half past 8. Oke, lanjut ya. Kita latihan ya. Jam 9 kurang 5. Ya, berarti 9 kurang 5 berarti? Oke, 5 kita bacanya kalau di sebelah kiri baca menitnya dulu, kurang 5 menit, berarti berapa? 5, it's 5 to, karena kurang 9, good, 9, karena jam 9 kurang 5 menit. Nah, oke. Lanjut, nah ini adalah contoh my daily activity, ada teks, jadi kalian bisa mempraktekkan cara membaca jam yang tepat. My name is Nahla. I am a student at junior high school. Saya adalah Nahla, nama saya adalah Nahla. I am student at junior high school. Kalau junior apa aja? SMP. Oke. Here is my daily activity. Ini adalah kegiatan hari-hari saya. I always wake up. Saya bangun tidur at 6 in the morning. Nah, jadi jam 6 pagi. Kalau pagi pakai AM ya, penulisannya boleh pakai AM. I usually have breakfast at 6:30. Itu adalah paling mudah, cara membaca jam paling mudah 6:30, itu cara Amerika ya. 6:30 atau jam 6:30 bahasa Inggrisnya adalah a half past 6, setengah lewat dari jam 6, a half past 6. I leave home, saya berangkat at 6:40, 6:40, 6:40, atau boleh jam 7 kurang 20, berarti 20-nya ditulis dulu. It's atau at 20 to 7. Kalau kita bicara di menit sebelah kiri, maka yang ditulis adalah kurangnya ya. Karena sebelah kiri masih menggunakan to ya, jangan sampai lupa. After that, I usually start studying at 7. Nah, saya biasanya memulai pelajaran pada pukul 7. At noon, pada siang hari, I always have lunch with my friends. Saya makan siang bersama teman-teman. After the lunch break, setelah makan siang, I join the class again. Saya masuk kelas lagi. I finish the study at 1:05. Nah, 0 ini boleh kalian baca O atau jam 1:05, berarti 5 past 1. Jadi menitnya dulu ya, 5 pas itu lewat, 1 jam 1 in the afternoon, di siang hari. For refreshing, untuk sebagai biar saya nggak bosan, untuk refreshing, I sometimes go to my friend's house. Saya biasanya atau kadang-kadang pergi ke rumah
teman saya. In the afternoon, di sore hari. I usually have dinner with my family at 7. Nah, kalau ini saya biasanya dinner. Kalau dinner itu makan malam ya kan? Kalau makan malam pastinya jam 7 malam. Di sini tanpa menggunakan PM atau evening. Kalau malam itu evening ya. Kalau night itu digunakan untuk perpisahan saja. Jangan ketemu Bu Nida jam 7 malam, ketemu baru pertama kali bilangnya good night Miss Nida, jangan, tapi good evening ya kalau malam ya. And then we spend time together watch television, dan kita menghabiskan waktu bersama nonton televisi or discuss some interesting issues, dan mendiskusikan ada masalah atau isu yang sangat menarik pada hari itu. I usually go to bed at 9 o'clock, dan saya biasanya tidur pada pukul 9 tepat. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Nida. Kalau nanti kalian masih menemukan kesulitan, boleh japri Bu Nida ya. Terus sebagai latihannya, kalian buka LKS kalian di halaman 41. Nanti kalian soalnya di situ, kalian tinggal ngeklik di link di bawah YouTube nanti ABC-nya saja. Nah, soalnya ada di halaman 41 nomor 1 sampai 5 dan halaman 43 nomor 16 sampai 20. Oke, gitu saja ya. Nah, pokoknya kalau bingung boleh jawab Bu Nida. Oke, thank you for today. Bye bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.